Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Fresh Farm, di mana ini adalah kebun aquaponik yang merupakan kebun gabungan dari sayuran dan juga kebun ikan dengan sistem resirkulasi. Dan menariknya pemirsa bahwa kebun ini juga dikelola oleh kaum milenial. Dan kita akan menanyakan mengapa sih kaum milenial ini yang dijadikan atau yang dipilih oleh pengelola di tempat ini sebagai yang bekerja di tempat ini. Dan sekarang saya sudah bersama dengan pengelola kebun ini dengan Mas Ipang. Selamat pagi Mas Ipang. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya nih Mas? Baik, salam sehat. Sehat ya. Nah Mas Ipang nih, saya mau nanya kenapa sih Mas Ipang memilih anak milenial untuk bekerja di tempat ini nih Mas? Jadi sebenarnya alasannya bukan masalah milenial atau enggak. Ini masalahnya pandemi, kita harus mencari jalan keluar yang produktif. Saya backgroundnya adalah industri kreatif dan pariwisata, cuman kan sekarang pariwisata sama industri kreatif kan lagi turun. Salah satu yang tinggi naiknya itu adalah pertanian sama kelautan. Karena itulah kita shifting ke sini. Nah, ini namanya sistemnya tadi RAS, Recirculation Aquaculture System. Ini adalah modern farming. Kenapa anak muda? Karena kita mau mengajak anak-anak muda, anak-anak milenial untuk masuk ke pertanian. Bahwa pertanian itu harus kita rubah mindset mereka. Ini bukan old school. Pertanian itu sesuatu yang asik, yang menyenangkan. Kelautan, budidaya itu sesuatu yang challenging. Nah, ini yang memang mau kita ajak kepada teman-teman yang muda di sini. Di sini pun juga ada banyak, ada 19-an orang di sini, itu backgroundnya beda-beda. Ada yang dari ekonomi UI, ada yang dari ITB, tapi ITB-nya jurusannya rekayasa pertanian, ada yang dari sekolah tinggi perikanan. Jadi memang beda-beda tergantung sama kebutuhan dan tugas dan tanggung jawab mereka yang ada di sini. Kira-kira. Pas di sini. Oke, selamat pagi Mas Kefas. Pagi Mbak. Oke, gimana kabarnya nih Mas? Baik, baik. Oke, Mas Kefas sudah berapa lama sih Mas kerja di sini Mas? Sampai sekarang udah jalan 4 bulan sih. 4 bulan. Iya. Nah, selama 4 bulan di sini, kesannya Mas Kefas gimana nih bekerja dengan anak-anak milenial kebanyakan di sini? Ya kalau karena ini bekerja dengan anak milenial, tentunya sih karena saya anggap seumuran saya gitu. Jadi kayak saya nggak susah lah untuk beradaptasi di sini gitu. Dibanding kayak saya kerja mungkin sama orang yang lebih tua segala macam gitu. Dan udah bekerjanya sama anak-anak milenial yang menurut saya bisa gampang kenal. Terus kalau datang ke sini pun saya ngeliatnya hijau-hijau. Jadi asik aja gitu. Setiap pagi datang ke sini semangat. Terus kalau pulang ya pengen aja ke sini lagi gitu. Jadi semangat untuk kerja di sini gitu. Begitu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Kefas atas waktunya. Pemirsa, demikian bahwa di tengah pandemi COVID-19 memang sudah seharusnya anak milenial ini tetap produktif, tetap berkarya. Ini salah satunya di tempat ini pemirsa bahwa anak milenial ini pada bersemangat untuk bekerja. Dan diharapkan bahwa kedepannya juga anak generasi milenial bisa menjadi contoh atau panutan bagi banyak orang. Dari Bogor, Yohana Gabriela, Bowo Iman TV One mengabarkan. Itu tadi liputan rekan kami dengan apa yang sudah dilakukan Mas Ipang ya di tengah pandemi ini. Nah Mas Ipang, saya sih nggak akan membahas lebih detail ya soal bisnis ininya gitu. Tapi yang mungkin lebih relevan adalah ketika Mas Ipang menciptakan ide untuk memulai berkreasi ya. Kalau misalnya balik lagi ke awam nih, ke saya, ke Ayah, ke teman-teman lain di luar sana. Lihatnya dia udah kayak aduh nggak mungkin. Di tengah pandemi ini, apa sih kuncinya untuk menciptakan ide yang produktif gitu loh Mas Ipang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua, Pak Ustadz, Pak Ari, Mbak sama Mas. Pertama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun pada TV One yang ke-13. Terima kasih. Terima kasih Mas. Ipang. Ya, terus saya mau bersyukur sampai saat ini saya sekeluarga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya simpel, Mbak, terkait tadi pertanyaannya adalah saya backgroundnya industri kreatif dan pariwisata. Nah, pada waktu mulai masa pandemi, saya melihat bahwa data BPS memang menunjukkan pariwisata sama industri kreatif itu turunnya lumayan signifikan ya. Nah, di situ saya melihat pertanian, kelautan, makanan lah ya, itu yang paling bagus ya, 14,6% dari data BPS. Otomatis saya langsung shifting. Jadi saya shifted ke bidang pertanian dan kelautan ini belum lama. Jadi saya itu newbie sebenarnya. Jadi baru April lah kira-kira, jadi 1 bulan, 2 bulan setelah pandemi, saya pindah. Saya shifting, saya kenal sama kawan-kawan, akhirnya kita mulai merintis budini yang agrikultur, tapi saya juga sekarang masuk ke lautan ya, fisheries.
budidaya lebih tepatnya. Nah, ada lobster, kita urusin ikan juga, kita masuk ke beberapa hal termasuk tradingnya. Nah, kuncinya adalah bagi saya, kita harus menerima, seperti yang tadi Ustaz Ari bilang, kita harus menerima keadaan pandemi ini. Kalau kita nggak bisa cari jalan keluar, kita harus move on, kita harus cari plan B, plan C, plan D. Nah, kira-kira apa gitu. Dan memang karena saya baru mulai, tidak selamanya langsung mulus. Pasti akan ada turbulence, segala macam. Tapi bagi saya nggak masalah itu. Yang penting adalah kita sudah menunjukkan heading to the right direction. Nah, itu yang membuat saya makin optimistis. Makanya saya ajak beberapa kawan-kawan yang lain, ayo kita mulai masuk ke ranah ini. Karena terutama kayak agro, kelautan, budidaya, itu sangat luar biasa. Kalau di pemerintah, terus menterinya juga mendukung budidaya. Nah, cuman satu hal yang menurut saya, pemerintah seharusnya melepaskan bahwa pembangunan itu harusnya ada di daerah. Nggak ada di titik-titik uang tuh nggak bisa dipegang di pusat sebanyak mungkin. Jadi harus disebar ke daerah, harus digeliatkan. Kalau saya targetnya memang maunya pesantren, jadi pengen pemberdayaan pesantren berbasis ekonomi atau berbasis desa. Nah, ini yang harus kita gerakkan. Saya rasa nggak susah, ada banyak beberapa hal-hal yang memang kita bisa kembangkan, kita besarkan supaya itu mengalir terus gitu loh. Intinya gini, dulu saya pernah paparkan ini di depan rapat terbatas dengan Pak Presiden di Borobudur. Pak, ini konsepnya konsep meja 1000 kaki. Artinya kalau meja kakinya 4, ketimpa beban berat itu bisa patah. Tapi kalau kakinya 1000, kita akan kuat. Artinya 1000 itu bisa dibayangkan kalau dari dulu desa diperkuat, dari dulu pesantren diperkuat. Manakala ada pandemi seperti ini, itu impact-nya, dampaknya tidak akan sebesar ini. Karena masing-masing desa, masing-masing pesantren sudah bisa mandiri. Kenapa pesantren? Karena pesantren itu punya jalur guritanya luar biasa kuat. Alumninya, begitu pun juga dengan desa. Diperkuat berbasis industri, diperkuat berbasis ekonomi. Nah, itu sangat luar biasa. Berharap pariwisata zaman sekarang susah. Tapi kalau berharap sama hal-hal yang lain, itu sangat bisa. Pariwisata digabungkan dengan agro, sangat bisa menjadi agrowisata. Industrinya juga sama, jadi macam-macam. Baik. Nah, Mas Ipang, gini, Mas Ipang pasti udah punya pengalaman di industri kreatif. Kemudian akses ke beberapa teman juga pasti ada, modal mungkin ada. Nah, untuk mereka-mereka nih Mas Ipang, yang mungkin sudah mendengar Mas Ipang penjelasannya pagi hari ini, ingin memulai hal yang kreatif, yang serupa, tapi keistimewaan atau privilege yang dimiliki tidak seluas apa yang Mas Ipang punya gitu. Nah, mulainya dari mana ya kira-kira enaknya ya Mas Ipang ya? Oke, kalau menurut saya paling gampang cari info dulu. Kira-kira interestnya mereka di mana? Begitu ngomongin interestnya sudah ada, mereka cari info yang kira-kira pertumbuhan ekonominya masih bisa bagus di mana. Kira-kira, oke, ini bakalan bisa ya kita budidaya apa gitu ya. Atau misalnya budidaya kan bisa macam-macam, ada pertanian, perkebunan. Paling tidak belajar dulu. Setelah belajar, mereka ikut kelas. Kemudian cari bidang yang memang interestnya di bidang mana. Terus mulai dari kecil-kecil, bisa dari rumah, bisa dari mana. Nah, nanti itu dari itu saya rasa akan sangat bisa berkembang gitu loh. Memang semua pasti tidak harus dari besar, tak akan pernah mungkin jalan dari besar. Beberapa teman-teman yang sekarang, apalagi milenial itu otaknya banyak banget perkembangannya, base-nya base digital. Milenial itu bisa dengan mudah sekali mereka dropshipping, jadi dropship dari mana-mana. Anak saya jualan, ambil barangnya di Cina, jualannya di Amerika, dapat duit juga gitu loh. Jadi sangat banyak ya opportunity-nya, dan mereka sangat bisa untuk masuk ke titik-titik yang memang saya paling tidak pernah lumayan berumur, jadi bisa masuk ke hal-hal yang memang tidak diduga-duga. Jadi ya harus mengerti permasalahannya apa, interestnya maunya bagaimana, mulai dari situ. Setelah itu baru kita ngomong, mungkin cari teman-temannya, lo mau modalin gue nggak gini. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Sekali lagi saya newbie loh di bidang ini. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya ngobrolnya dengan narasumber-narasumber kami. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi? Akan kembali sesaat lagi.